ta'allakum ini disandingkan dengan kata tattaqun yang punya dua arti. Satu, kata tattaqun pertama ini bisa menjadi isyarat akan amalan-amalan sudah yang mesti dikerjakan, isyarat akan amalan-amalan yang mesti dikerjakan sebagai ujian kesungguhan kita dalam menunaikan puasa Ramadan. Sebagai ujian kesungguhan kita dalam menunaikan puasa Ramadan. Jadi kalau Anda bertanya begini, ya Allah kami pengen serius puasa, seperti apa serius ya? Kami harus kerjain apa gitu? Kan tadi kata Allah kalian gak bisa meningkatkan takwa kecuali kalau serius puasanya. Sungguh-sungguh, Anda bertanya lagi, ya Allah bagaimana cara kami bersungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan? Maka kata Allah dibuka dengan isyarat takwa. Kalau kalian pengen serius menunaikan puasa, maka tingkatkan takwamu kepadaku. Maka dilatih kata Allah, ayo keluarkan amalan-amalan takwa. Makanya sebelum masuk ke Ramadan, antum keluarkan dulu apa jenis amalan-amalan takwa dalam Al-Quran, termasuk dalam keterangan Nabi, yang sering dikerjakan oleh Nabi termasuk saat Ramadan, untuk kita jadikan kurikulum saat masuk pada Ramadan nanti. Dikata Allah secara singkat, kalau Anda ingin masuk pada golongan takwa, serius. Bagaimana seriusnya ya Allah? Isyarat pertama, keluarkan amalan-amalan takwa. Kan sederhana. Kalau iman pengen kuat, keluarkan amalan-amalan penguat iman. Gitu kan? Kalau takwa ingin meningkat, keluarkan amalan-amalan peningkat takwa. Rumusnya kan gampang. Ya, kalau Anda pengen dapat pulsa, isi pulsa. Kalau Anda lapar, datang ke rumah makan. Kalau haus, minum. Kalau pengen meningkatkan takwa, keluarkan amalan takwa. Pertanyaannya, Ustadz, apa itu amalan-amalan takwa yang bisa saya kerjakan saat Ramadan? Kata takwa dan turunannya dalam Al-Quran setidaknya disebutkan 115 kali. Maka turunkanlah amalan-amalan itu, jadikan kurikulum dalam bulan Ramadan. Contoh. Saya hapus ya, yang ini ya. Saya konsisten. Bismillah. Masya Allah. Luar biasa. Masuk Islam, papat musab, seperangkat alat sholat, ikut taklim, luar biasa. Semoga dapat jodoh terbaik ya, insya Allah. Ya, jodoh yang minimal saat antum menulis, dia bisa menghapus. Minimal menghapuskan kegelisahan dalam jiwamu. Catat ya, luar biasa. Amin. Sampai mana tadi kita? Ya, amalan takwa. Ya, amalan takwa. Kadang-kadang bahasa itu mesti muncul supaya menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga. Enak gitu. Ya. Ayah mau kemana? Ke hatimu. Oh. Maaf ya. Satu. Dah. Bismillah. Tidak disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan amalan-amalan. Baik sifatnya menyendiri, taqi, atau jama' muttaqin, atau muttaqun, atau bentuk kata kerja yattaqun atau tattaqun. Kalimat takwa pertama dalam Al-Quran terdapat di Al-Baqarah ayat kedua, dan rincian amalannya di ayat ketiga sampai keempatnya. Kita turunkan satu Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 4. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan tadi di ayat puasa la'allakum tattaqun, kamu puasa yang serius ya untuk bisa meningkatkan takwa. Anda bertanya bagaimana cara meningkatkannya? Kata Allah, keluarkan amalan-amalan takwa. Apa saja ya Allah? Amalan pertama, lihat orang takwa. Hudal lil muttaqin. Quran jangan diragukan memberi petunjuk pada orang takwa. Siapa orang takwa? Dia yang punya amalan-amalan berikut ini. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu salat. Satu salat. Saya tuliskan kalimat salatnya dengan tulisan di mushaf seperti ini kurang lebih. Ya, as-salat. Demikian. Harus seperti ini. Karena nanti ada yang begini. Ada juga yang begini, as-salawat. Ya. Awas, fokus.
Kalau yang seperti ini, yang tengah-tengah, as-salat, ini tunggal, sekali salat. Singular, mufrad. Sekali salat. Kalau yang seperti ini, as-salawat, itu bentuknya jam'un mahdud, bentuknya jamak tapi terbatas. Ya. Jamak tapi terbatas. Bentuknya jamak banyak, cuman dibatasi. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau ada kata salawat, bentuk seperti ini yang dimaksudkan umumnya menunjuk pada salat fardu. Kenapa salat fardu? Karena jumlah bilangannya dibatasi, tapi bentuknya jamak. Coba, salat fardu berapa waktu? 5. 5 itu jamak atau tunggal? Jamak. 3, 4, 5 itu jamak dan seterusnya. Tapi Anda nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuman 5. Jadi kalau Anda mengerjakan 4 waktu, berarti Anda kurang 1. Kalau Anda mengerjakan 6, Anda terlampau soleh. Ya, karena batasan cuma 5. Makanya ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat fardu, khususnya sholat pertengahan, maka kalimatnya menggunakan kata sholawat. Buka Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Quran surah 2 ayat 238. Hafizu 'alas sholawat. Jaga oleh kalian waktu-waktu sholat yang fardu maksudnya di sini. Ya, wassalatil wusta, khususnya sholat pertengahan, asar, subuh, pertengahan. Karena terjadi pergantian malaikat di situ. Hati-hati, awas, asar, subuh tuh ya, maksimalkan. Ya, waqumu lillahi qanitin, kerjakan dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bentuknya seperti ini nih. Nih, yang ini. Orang takwa oleh Allah kemudian dibuka kalimatnya. Amalan orang takwa disebutkan bukan yang ini, tapi yang ini. Kalau sudah bentuk yang ini, maka dia sifatnya jam'un ghairu mahdud. Bentuk jamak yang tidak punya batas. Jadi sudah melewati batas-batas yang dibatasi. Nah, yang batasi tadi sholat fardu. Berapa waktu? 5. Kalau sudah melewati yang fardu itu namanya sunnah. Hukumnya sunnah. Sholatnya disebut dengan nafilah. Tambahan dari yang fardu. Awas istilahnya ya, istilahnya. Nama sholatnya nafilah. Apa namanya? Nafilah, bukan nadhifah, nafilah, tambahan. Ya, ibu nafilah, ibu tambahan. Ya. Nafilah, tambahan. Hukumnya disebut sunnah. Sunnah itu hukumnya, bukan nama salatnya. Awas. Sunnah itu secara fikih berpahala kalau dikerjakan. Tak mampu mengerjakan pun nggak ada dosa. Kenapa sering diistilahkan nama hukum sunnahnya? Untuk memberikan motivasi. Seakan mengatakan ada pahalanya. Sebab umumnya psikologi manusia kalau diminta mengerjakan sesuatu, selalu menanyakan kompensasi. Dapat apa saya? Dapat apa? Makanya diperkenalkan nama sunnahnya dibandingkan nafilahnya. Tapi kalau Anda buka kitab fikih, Anda tidak akan temukan istilah-istilah sunnah kecuali hukum. Babun nawafil, jamak dari kata nafilah. Bab an-nawafil, bab ibadah-ibadah tambahan. Nawafil. Ya. Bab salat-salat tambahan. Hukumnya sunnah. Nih saya tanya antum yang kerja. Kalau antum ada kerja pokok, masuk jam 7, pulang jam 4. Tiba-tiba ada lembur. Tambah lembur sampai jam 8. Kalau antum lembur, ada tambahan nggak dari gaji pokok? Ada. Gaji pokok dalam bahasa Arab disebut dengan ujur, jamak dari kata ajrun. Kalau urusan dunia disebut ujrah. Makanya antum saat ke Saudi atau di negara Arab ada taksi, tulisan taksi ujrah. Ya, taksi ujrah. Taksi itu yang punya argonya. Jadi ketika antum selesai dibayar tunai sesuai ketentuan yang tertulis di situ. 5 real, 5 real. Ya, taksi ujrah, taksi bayar tunai. Jadi begitu turun, bayar sesuai dengan argonya. Paham? Tapi kalau antum tambah misalnya, tambahannya, antum lembur, pokoknya disebut dengan ujrah. Kalau urusan akhirat disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Anda tunaikan sholat 5 waktu, dapat ajrun, jamaknya ujur. Tapi kalau Anda lembur, maaf, jam 4 pulang, lembur sampai jam 8. Dapat tambahan kan? Tambahan itu disebut dengan ratib namanya. Ratib. Gaji pokoknya ujrah, tambahannya disebut ratib. Kalau Anda dapatkan banyak nih, besok lembur lagi, jamak akan menjadi rawatib. Maka namanya disebut nafilah, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah, pahala tambahannya disebut dengan rawatib. Oh,
Ada juga terkait dengan urutan. Ada juga terkait urutan. Ada sholat-sholat sunnah hukumnya yang dikerjakan berurut dengan sholat fardu. Ada sebelum sholat fardu, ada setelah sholat fardu. Tertib. Urutannya disebut ratib, jamaknya rawatib. Jadi rawatib bisa dipahami dengan dua. Satu, sholat sunnah yang bersanding dengan sholat fardu. Imma sebelum atau setelah sholat fardu. Yang kedua, menunjukkan tambahan pahalanya. Jelas sampai sini? Nah, tapi yang penting untuk diketahui, perhatikan baik-baik, ciri khas orang takwa bukan sekedar mencukupkan sholatnya pada sholat-sholat fardu saja. Dia akan tambah dengan sholat-sholat melebihi yang fardunya. Sunnahnya. Maka apa rumusnya? Begitu antum akan masuk sholat Ramadan, bulan Ramadan, begitu akan masuk bulan Ramadan, maka keluarkan untuk meningkatkan takwa ini amalan sholat-sholat selain sholat fardu. Yuk, ada sholat apa saja? Makanya Ramadan itu unik. Begitu Ramadan itu sholat sunnah yang jarang dikerjakan, dilatih oleh Allah, tingkatkan. Supaya memaksa antum tuh membiasakan diri jadi orang takwa. Kata Allah, saya pengen kalian terus mesti beda sebelum Ramadan dengan Ramadan. Ini yang nggak pernah tahajud, yang nggak pernah qiyamul lail, dipaksa mengerjakan sholat nawafil, sunnah. Tahajud kan disebut oleh Quran nafilah. Buka Quran surah 17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Gak ke tengah. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjab bih nafilatan lak. Di antara sementara malam ayo bangun tunaikan tahajud. Nafilah, memang bukan fardu. Ini tambahan, cuman manfaatnya banyak. Sama saat Ramadan, karena kita pengen takwa, dipaksa oleh Allah, ditingkatkan. Yang biasanya sholat fardu saja, subuh sampai isya, sekarang tarawih. Ya tambah. Bukankah tarawih hukumnya sunnah? Ya. Tapi kan perasaannya lain kan? Kalau nggak tarawih seakan-akan gelisah kan? Kita itu dipaksa oleh Allah jadi orang takwa, orang takwa. Jadi begitu Allah minta antum tunaikan tarawih lewat lisan Nabi, bukan berarti ingin membebani antum, tapi ingin mengupdate status kita dari sekedar beriman menjadi orang takwa. Itu poinnya. Karena itu sebelum masuk ke Ramadan, saran saya, coba keluarkan semua jenis sholat sunat yang berhukum sunnah. Keluarkan semuanya, siang dan malamnya. Dari mulai rawati, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ditambah yang mutlaknya, misalnya ada 4 sebelum asar. Ya, ada misalnya 2 sebelum isya. Tambahan sholat di antara adzan dengan iqamah. Ada salat syuruk di At-Tirmidzi nomor hadis 589. Ada salat duha di hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 729-nya. Ada salat misalnya wudu, sunnah wudu. Keluarkan semuanya. Manfaatkan saat Ramadan, antum kerjakan tuh. Buktikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih engkau berikan kepercayaan saya hadir di Ramadan tahun ini. Saya akan tunjukkan saya serius mengerjakan Ramadan sekarang dibandingkan sebelumnya. Saya sudah punya jadwal. Insya Allah Ramadan besok saya sudah punya kurikulum untuk saya kerjakan. Allahu Akbar. Begitu masuk hari pertama, wah malam pertama mau tarawih, enak karena sudah punya catatannya. Antum tuh paham, besok bangun jam sekian karena saya nggak mau ketinggalan syuruk. Besok di kantor ada waktu jeda, saya duha. Besok begitu jeda sholatnya, ini jamnya akan disesuaikan saat Ramadan. Ada kesempatan datang ke masjid, saya kejar 4 rakaatnya. Kalau nggak mampu 2. Jadi karena Anda sudah punya programnya, maka kegiatan Ramadan Anda akan teratur. Dari sekian sholat sunnah yang ada itu, sholat apa saja yang dikerjakan oleh Nabi? Di Nabi maksimalkan yang mana nih? Anda keluarkan. Nah, di antara sholat-sholat tadi, mana Ustadz yang oleh Nabi dimaksimalkan? Yang sunnah-sunnah tadi. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, jadi pertama, kalau Anda ingin buktikan kepada Allah bahwa Anda memang ingin serius Ramadan tahun ini, maka yang pertama, ayo buktikan dengan amalan-amalan takwa. Itu sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum 2 infak. 1 salat, kedua infak. Makanya Masya Allah, saya tuh bahagia sekali kalau udah datang Ramadan itu. Karena fitrah hati kita itu langsung tersentuh. Gak ada yang nyuruh Pak. Tuh Ramadan tuh dahsyatnya begini ya. Kalau bukan Ramadan, jangankan sholat sunnah. Orang sholat fardu aja kadang-kadang terlambat tuh perasaan biasa. Bagi sementara orang. Nanti begitu Ramadan ya, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Coba lihat, sholat tarawih kan sunnah. Tapi kalau Anda telat, gak enak perasaan. Ibu-ibu udah bawa sajadah duluan dari maghrib, pasang. Ya, tuh. Ikhwan juga begitu, ambil saf, minta, Masya Allah, udah berlomba tuh. Malam-malam pertama. Iya.
Kok kalau nggak percaya malam pertama tuh penuh. Dan terus, tolong ya, jangan jadi orang gagal. Buktikan malam kedua Anda masih di situ. Malam ketiga Anda masih di situ. Malam keempat Anda masih di situ. Sampai malam terakhir Anda masih di situ. Maksimalkan. Belum tentu Anda ketemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Jelas ya? Infak. Keluarkan kaidah infak. Ini panjang bahasannya nih. Nggak sederhana. Pahami dulu apa itu infak. Kalau disebutkan infak, berarti Anda mesti punya anggaran infak kan? Makanya sebelum masuk Ramadan, ikhtiar dari sekarang supaya bisa diinfakin saat Ramadan. Ingat ya, jangan lihat nilainya. Yang penting, buktikan kesungguhannya. Ayo Anda ikhtiar, walaupun punya kumpulkan 10 ribu, gak apa-apa. 10 ribu. Cuman punya 20 ribu, gak apa-apa. Saya cuma punya 30 ribu Ustaz, ikhtiar sebulan dapatnya 30 ribu, gak ada masalah teman-teman. Alhamdulillah di Islam itu yang dilihat bukan bentuknya, yang dilihat niatnya. Innamal a'malu bin. Jadi kalaupun antum dapat 30 ribu dibagi 30 hari, dapat berapa sehari? 1000, siapkan tiap hari 1000. Bismillah. Enggak usah orang lain tahu antum infak 1000, enggak usah. Antum aja yang tahu. Ngapain dia ria dengan orang lain? Ente infak berapa? Ria lah, jangan begitu. Cukup Allah yang mengetahui. Wah, begitu kotaknya lewat pelan-pelan supaya bunyinya tidak terdengar. Niat, Bismillah ya Allah, ikhlas karenamu, ikhlas. Tadi koin ya. Bukan, itu adalah kendaraan yang akan mengantarkan saya ke surga. Ya, itu jawabannya. Paham? Alhamdulillah. Jadi kalau nanti Ramadan ada kotak. Nah itu antum harus sudah punya anggarannya tuh. Isi, itu bukan mobil-mobilan. Gini, bukan. Tak infak. Bikin. Dan ternyata tidak hanya uang, Pak, Bu. Harus dilihat, bukan hanya uang. Ini wawasan kita mesti diperluas. Infak itu sifatnya materi. Tidak hanya berwujud uang, makanan bisa tuh. Makanya Masya Allah tuh kadang-kadang gak diminta, gak disuruh teman-teman. Tiba-tiba setiap masjid ada bukaan tuh. Itu kan Ramadan tuh unik, terdorong aja. Bahkan ada orang yang sebelum Ramadan udah booking duluan, saya booking tuh. Ada yang rumah makan, Masya Allah udah nyiapin Ramadan khusus tutup. Bingung tuh, Pak kok tutup Pak? Orang banyak order. Rezeki itu udah diatur, surga saya belum jelas. Ramadan saya khusus untuk sedekah dari makanan-makanan ini. Allah cari rezekinya itu sudah sebelum Ramadan. Diniatkan Ramadannya dapat rezeki bersedekah. Ketutup anggarannya. Ya, teman-teman tuh luar biasa tuh. Ya, ada yang nyewa ini, ada yang dapat ini, ada yang kirim makanan, minuman. Itulah infak. Silahkan. Ustadz, tapi saya kan nggak punya makanan untuk berinfak Ustadz. Gampang. Yang antum dapatkan dari jatah itu, bagi dengan orang yang nggak kebagian. Kurma kan kadang 3 di situ. Kadang-kadang 5 kan. Rumus Nabi makan kurma kan ganjil. Ya kan? Coba cari antum misalnya dapatkan. Ada yang nggak kebagian? Bismillah. Masya Allah, itu indah sekali. Walaupun Anda hanya berikan sehirup air. Hadisnya. Kan sehirup air cari peluang untuk berinfak. Jadi begitu orang kehausan, nih. 1 sedotan, ambil lagi. Oh, kok baru sedotan? Sehirup air. Itu cara memahami hadis yang salah. Maksudnya walaupun cuma ada air, tinggal setegukan. Anda punya kawan membutuhkan, bagi dia. Bukan Anda kemudian berikan dia 1 sedot, Anda ambil. Paham ya? Ya coba maksimalkan. Pakaian boleh. Makanya sering dicatat ada baksos, ada macam-macam dan seterusnya. Silakan. Jadi infak itu segala yang baik-baik, sifatnya materi yang bisa dibagi. Tapi yang diberikan itu dicatat. Catat baik-baik. Quran surah kedua. Ayat 267 sampai 269. Awas hati-hati. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Tapi kalau pengen infak, infakkan yang baik-baik kata Allah. Jangan sampai Anda kasih, yang Anda lihat pun sudah nggak mau. Bisaur tuh kan nggak dilihat lagi. Kenapa nih kurang enak? Udah kasih aja satpam depan. Anda aja ngelihat sudah nggak enak, masa dikasih orang? Jelas? Banyak kaidahnya. Nah, kalau Anda pengen infak, siapa yang didahulukan untuk berinfak? Ternyata ada 5 golongan. Buka Quran surah 2 ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Kita sampai detailnya, sampai paham betul. Nanti begitu masuk bulan Sya'ban, antum dapatkan kurikulumnya. Insya Allah. Quran surah kedua
ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sabar, sebentar lagi kita tuntas. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Pertanyaannya apa? Jawabannya dua. Dijawab apanya dan kepada siapa diinfakkan? Dua. Nah, ini uslub dalam Al-Quran termasuk dalam hadis. Kadang-kadang orang nanya satu pertanyaan, jawabannya bisa banyak supaya menutup celah-celah kemungkinan untuk bertanya yang lain lagi. Maka kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan Muhammad kalau pengen infak, katakan pada mereka, infakkan yang terbaik. Terbaik. Jangan sampai tega masukin ke kotak infak uang udah lecek, dilihat aja sudah nggak lihat kan. Masya Allah, 100.000 pecinya udah nggak kelihatan gitu kan. Warna udah berubah gitu kan. Antum masukkan ke situ. Bedakan antara zakat mal dengan zakat mal. Lain. Ke mal tuh kasih, yang lecek, yang biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mal, akhirat cari yang terbaik. Pakaian yang bagus. Ya, ayo layak itu dalam pengertian tuh orang enak mengenakannya. Tapi kelihatannya makanan silakan. Tata dengan baik. Kepada siapa diberi makan? Golongan yang utama. Kan antum ngandung 9 bulan lebih, mikirin antum, doain antum supaya sukses pekerjaan, kaya harta, nyaman hidup. Ternyata mau buka aja susah, sampai minta-minta ke tetangga. Antum anaknya. Kenapa nggak antum siapkan untuk bukanya selama sebulan? Ya Allah, bismillah. Kenapa nggak antum siapkan sahurnya? Tuh ibu antum tuh begitu antum dengar suara menangis, langsung tuh dicariin, direncanain gitu. Perhatikan ibu-ibu yang mau ngandung. Bahkan belum lahiran pun udah disiapkan untuk anak-anaknya. Pakaiannya, macam-macamnya, segalanya. Ini antum belum Ramadan, kenapa nggak dibalas jasa-jasa itu? Siapkan teman-teman. Dan niatkan untuk berbakti. Begitu antum siapkan semua itu, orang tua ridho, maka ridho Allah turun berdasarkan ridho orang tua. Semua akan nyaman kehidupan antum di situ. Siapkan. Berlomba di situ. Ya. Wal akrabin, kerabat terdekat. Akrabin itu bisa diartikan dua. Bisa kerabat-kerabat antum dalam hubungan biologis. Maaf ya, saudara, kakak, misalnya adik, anak paman, anak bibi dan sebagainya. Ya jangan-jangan mohon maaf gitu kan. Mohon maaf sekali. Teman-teman dilihat, saudara sendiri nggak kelihatan. Ya walaupun tidak harus langsung kelihatan oleh orangnya. Titipkan lewat yang lain, nggak apa-apa. Ya bagi. Dan yang kedua itu tetangga dekat, tetangga antum. Kerabat itu bisa diartikan tetangga. Jadi ada tetangga dalam biologis, ada tetangga dalam geografis, samping-samping kita. Kan dia yang paling mengenal kita. Kalau antum sakit, itu yang paling sibuk duluan tetangga. Ya, kalau antum punya masalah, sibuk duluan tetangga. Makanya walaupun kemudian tiba saat Ramadan itu, ya antum punya saudara jauh dalam pengertian rumahnya jauh, walaupun kerabatnya dekat, jangan lupakan yang terdekat samping-samping. Bahkan kalau kaidah infak itu melewati batas-batas keyakinan. Kalau tetangganya ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi. Supaya merasakan kenikmatan Ramadan. Antarkan. Saya kan gak puasa Pak. Enggak. Ini justru saat puasa saya diminta oleh Allah berbagi. Supaya menunjukkan bagaimana keindahan Islam. Ya, kalau Anda pengen ikut-ikut puasa silakan. Ya, ingin tahu silahkan. Tapi tidak ada kaitan ini dengan masalah-masalah yang lain. Ya, silahkan nikmati. Begitu mau buka, kirimkan lagi. Pak, tadi pagi kan udah dikasih. Kok ini mau dikasih lagi? Gak apa-apa. Alhamdulillah Allah titipkan rezeki. Masya Allah. Besok-besoknya Assalamualaikum. Udah bisa Assalamualaikum. Pak, apakah Allah sudah menitipkan lagi untuk hari ini? Udah mulai itu nanya. Ujung-ujungnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pakai akhlak dakwahi. Sampaikan. Itulah infak. Wal yatama, anak yatim. Keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Kelima, wabdis sabil, orang-orang yang kesulitan di perjalanan. Makanya sering di masjid-masjid itu ada makanan, ada macam-macam. Karena orang kadang-kadang pulang kantor nggak nyampe ke rumahnya, kena macet, mampir ke situ, makanan sudah ada. Ya, ada pelajar, kesempatan emas. Ya, anak kampus, anak macam-macam gitu kan, wah dan sebagainya. Alhamdulillah. Bismillah. Paham ya? Itu kalau bisa dikerjakan, pahalanya berapa? Pahalanya teman-teman lebih daripada yang tadi. Yang sholat-sholat itu tambahan, itu paling minimal 10 hari biasa.
Ramadan kalikan 10 lagi 100. Infak paling minimal 700 kali lipat. Ramadan kali lagi teman-teman, kali lagi 10 kali lipat, 7.000 kali lipat paling minimal. Infak 1.000 rupiah, kalikan 7.000. Ramadan, cuman Ramadan aja. Jadi kalau antum sekarang nggak usaha ya, nggak usaha tuh sayang. Ayo siapin. Bismillah ikhtiar untuk infak Ramadan, dikalikan 7.000 kali lipat tuh. Ada uang, berikan. Makanan, siapkan. Nggak ada makanan, ya bismillah. Yang ada, jatah saya simpan. Ada orang datang, ya berikan. Nggak sanggup, bantu. Bantu masjid, saya pengen bagikan infaknya. Yuk Pak, saya aja pengen bagikan. Dapat pahalanya. Tunggangnya hadisnya, cari rumusnya. Kalau nggak bisa mengerjakannya, minimal jadi fasilitatornya. Dapat pahala yang sama. Hadis Muslim. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min syai. Siapa yang bisa mengerjakan satu kebaikan, menunjukkan saja atau memfasilitasi, dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Terakhir, kalau ingin dapatkan semua itu, Al-Baqarah 263, lakukan dengan kelembutan. Kalaupun belum bisa mengerjakan, minimal sampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun ya khairu min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik kalau belum bisa lebih bagus dibandingkan infaknya mampu tapi kata-kata tidak menyenangkan. Belum bisa ngasih misalnya dengan senyuman edarkan, kotak edarkan. Belum bisa ada makanan dengan senyuman bantu. Kata-kata yang baik. Orang minta ke kita belum bisa ngasih, katakan, saya tuh ingin sekali bantu tapi kemampuan belum ada. Mungkin teman yang sana bisa maafkan saya. Itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan ngasih tapi kata-kata itu nggak menyenangkan. Wah, Ramadan khusus diundang orang. 10 orang masing-masing kasih amplop sejuta. Wah, mulai muncul, Pak, terima kasih Pak ya, Bapak tuh baik banget. Tidak usah begitu. Saya sedang cari pahala untuk infak di bulan Ramadan ini. Memang Anda berhak, Anda kan miskin. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Jelas ya? Nah, ada satu amalan lagi. Ada pahala satu lagi. Orang yang berusaha seperti tadi, saat punya dia berikan, saat tak punya pun dia berusaha. Ngasih petunjuk, ngasih fasilitator, itu oleh Allah akan dihadiahi di surga nanti. Orang tak macam itu dalilnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah. That's lil muttaqin. Kata Allah, hai kalian introspeksi diri, bergegas, introspeksi, muhasabah. Dan berharaplah, bercita-cita nanti saat pulang ke akhirat dapat surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa disediakan? Untuk orang takwa. Tuh, takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Amalan pertamanya, dia itu senang infak. Kalau bisa lapang dia infakkan, kalau sedang sempit pun dia berusaha. Minimal kasih petunjuk ke orang lain. Bantuin. Itu orang seperti itu dibalas langsung oleh Allah. Kelapangan hatinya dibalas dengan surga yang lebih daripada lapangan. Enak. Surga seluas langit dan bumi. Silakan mau maraton, mau koprol. Ayo. Nyampe di mana ujungnya? Ya, kita buktikan. Dunia itu cuma sementara. Ya, kalau capek wajar namanya buat capek. Nanti kita istirahat saat pulang ke surga. Kita istirahat. Kalau sudah waktunya tiba, begitu ajal datang, enak. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, cepat pulang. Jiwa yang tenang, kamu pulang aja sini. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu tuh jadi hambaku sini. Aku udah siapkan surga untukmu. Kalau udah panggilan itu enak gitu. Waktu kita selesai capeknya udah hilang. Sekarang enggak apa-apa capek dulu, ngetan enggak apa-apa. Ikhtiar. Kadang-kadang macet, kadang berdesakan, kadang macam-macam. Enggak apa-apa, itu capek biasa. Nanti kalau waktunya tiba antum pulang, enaknya luar biasa, sudah enggak ada capek lagi. Nikmat. Harus yakin itu, yakin. Karena kita yakin kita akan pulang. Jelas ya? Terakhir, ada satu amalan. Dan amalan ini dirutinkan Nabi. Bahkan sampai akan wafatnya, Nabi tetap kerjakan ini. Jika Anda mampu kerjakan amalan ini, bagian ketiga, maka pahalanya bukan sekedar berlipat. Anda akan diistimewakan saat kembali kepada Allah dengan perhiasan yang dibedakan dari amalan-amalan sebelumnya. Yang ketiga, amalannya kita bahas di pekan yang akan datang. Sabar ya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Tenang aja gitu kan. Pelan-pelan supaya terukur ya. Nanti kita bikinin kurikulumnya. Sabar ya.
Orang sabar dekat dengan Allah. Kalimat pertama ahli surga adalah sabar. Jadi yang ketiga pekan depan.